Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Ini menindaklanjuti permintaan teman-teman yang sudah banyak pulang kampung karena kegiatan pondoknya sudah berakhir. Saya share screen kelihatan apa tidak ya? Kelihatan, Bu. Nggih, Bu, kelihatan, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan Quran agar nantinya bisa manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mbak-mbak, mas-mas sudah ada yang bergabung apa belum? Nanti ketika Zoom-nya berakhir dimaklumi ya karena langganan Zoom saya sudah habis. Jadi nanti kita uh, berbicara mengenai keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Jika nanti tiba-tiba berakhir dimaklumi karena paketannya sudah habis itu. Baik, ah seorang guru ataupun calon guru hendaknya mempelajari tentang teori bagaimana keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Ini dibutuhkan agar ketika teman-teman nanti berhadapan dengan peserta didik itu bisa lancar adanya. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill ini keterampilan yang sifatnya khusus, most specific instructional behavior. Ini wajib kiranya dimiliki oleh guru. Tidak hanya guru, bisa dosen, bisa instruktur atau widaiswara. Widaiswara itu pemberi materi yang ada di balai diklat, entah itu balai diklat keagamaan atau balai diklat yang lainnya. Agar apa? Agar diharapkan tugas-tugas mengajarnya itu bisa berjalan dengan lancar, efektif, efektif waktu, efektif materi, dan efisien juga profesional. Ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan, Gilomen namanya ya. Jadi keterampilan dasar mengajar ini sudah ada sejak dahulu kala. Kalau kita di Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan atau memberi contoh bagaimana sih mengajar yang baik, humanisme, dan Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah itu juga sudah mengatakan bahwa ajarlah, didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, bukan eh, sesuai dengan zaman kita tidak, karena zaman itu sudah berubah dan yang abadi itu ya perubahan itu sendiri. Baik, kemudian sebenarnya apa sih maksud dari kita menguasai keterampilan dasar mengajar itu? Eh, ini stressingnya pada ini agar pembelajarannya bisa efektif, efisien, dan profesional. Mungkin ada yang berkilah, Bu, saya kan sudah lama mengajar. Mengajar di mana? Mengajar di TPQ misalkan. Mengajar TPQ pun itu membutuhkan keterampilan pengelolaan kelas. Apalagi TPQ itu biasanya pembelajarannya klasikal, banyak sekali. Maka butuh bagaimana pengelolaan kelas yang baik sehingga gurunya, ustadz-ustadzahnya itu bisa mendampingi
santri-santriwatinya itu, santriwan-santriwatinya itu bisa eh, komunikatif. Masa Senin ya, masa Senin. Kemudian tadi mute ya. Komponen-komponen apa yang harus dimiliki oleh seorang guru di dalam mengajar? Ini banyak sekali komponennya. Komponennya atau hal-hal yang perlu dipenuhi ketika kita mempelajari keterampilan dasar mengajar. Di antaranya keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Dengan siapa keterampilan eh, pendekatan secara pribadi ini? Dengan siapa kira-kira? Halo? Biar saya tahu suaranya itu bisa tertangkap oleh saya. Ya, tentu pendekatan secara pribadi dengan peserta didik, dengan siswa-siswanya. Bagaimana sih kebiasaan siswa yang ada di kelas kita? Bagaimana eh, pembiasaan yang baik yang di yang tercermin di dalam kepribadian mereka? Kalau kita mengajar, apalagi dikondisikan menjadi wali kelas, hendaknya kita sedikit banyak tahulah kepribadian masing-masing dari peserta didik. Itulah dikatakan bahwa komponen keterampilan pendekatan secara pribadi ini dibutuhkan. Apalagi nanti di kelas klasikal butuh sekali sehingga dalam keadaan anak situasinya ramai, situasinya hiruk pikuk, kita bisa spesifik memanggil satu nama sehingga karena kita sudah dekat dengan dia, kita jadi hafal nama-nama tersebut, minimal nama lah, nama panggilan. Kemudian tidak hanya itu, keterampilan mengorganisasi. Ini artinya lebih spesifik pada pengorganisasian pengelolaan kelas. Kelas dikatakan lancar pembelajarannya jika pengorganisasiannya itu bagus. Kapan misalkan kita harus suaranya tegas, kapan suara kita harus lembut, kapan kita harus mendekati peserta didik kita ketika anaknya misalkan tidak fokus lagi kepada apa yang mau kita katakan, apa yang kita ajarkan. Itu adalah keterampilan mengorganisasi. Nanti Mbak-mbak, Mas-mas membutuhkan keterampilan mengorganisasi kelas ini ketika PPL 2. PPL 2 itu kan sudah ada di satuan pendidikan, entah itu di madrasah ataupun di sekolah. Nah, ini bisa dipelajari bagaimana mengorganisasi kelas itu bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Halo, suara saya masih bisa didengar? Oke, Bu, saya Oke, ini Masih, kaget. Bu. oke. Masih. Bisa, Bu. Baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa di list di WA ya, siapa yang aktif di sini. Kemudian keterampilan membimbing, memudahkan belajar. Ingat bahwa sebagai seorang pendidik, tugas pokoknya di dalam undang-undang guru dosen itu, seorang pendidik itu ada kewajiban mengajar, mendidik, membimbing, memberikan keterampilan. Nah, ini tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, transfer of knowledge, tetapi
seorang pendidik itu ada kewajiban membimbing. Namanya membimbing kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan norma, misalkan tidak sesuai dengan Kalian kemana, Mbak Yun? karena ya ada kewajiban untuk membimbing. Kalian, Membimbing. astagfirullahaladzim. Apa? Di mute ribut itu siapa tuh? Itu gunanya agar memudahkan belajar siswa itu. Nah, ini membutuhkan keterampilan tersendiri, membimbing anak. Terkadang anak-anak itu menurut kita itu sudah paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita dampingi di dalam pembelajaran. Ketika kita bertanya atau memberikan feedback dengan pertanyaan ternyata tidak bisa menjawab. Lah ini berarti mengajar atau mendidik kita itu kurang berhasil. Maka harus dicarikan jalan keluarnya, dicarikan solusinya. Karena prinsip dari belajar itu dimulai dari yang konkret dulu ke abstrak. Dimulai dari yang gampang dulu ke yang sulit. Begitu seterusnya step by step tahapan-tahapan itu dilalui. Saya pernah mengatakan bahwa kalau uh, di dalam menyampaikan sesuatu itu agar mudahnya kita bisa memakai ilmunya wartawan 5W 1H. Apa yang mau kita ajarkan? Kapan tema itu bisa sampai ke anak-anak? Siapa, bagaimana? Nah, itu. Sehingga tahapan-tahapan yang kita sampaikan itu bisa bagus. Nah, Mbak-mbak, Mas-mas, komponen berikutnya adalah keterampilan merencanakan, melaksanakan KBM. Nah, merencanakan, melaksanakan, tidak hanya ini saja merencanakan, melaksanakan, tetapi bagaimana mengevaluasi. Nah, ini membutuhkan keterampilan sendiri. Tentu di dalam keterampilan merencanakan itu berkaitan dengan tugas-tugas administrasi kita. Bagaimana caranya menentukan capaian pembelajaran yang sudah ada di aturan. Bagaimana membreakdown capaian pembelajaran itu dengan alur tujuan pembelajaran. Gitu. Ini berkaitan dengan mata kuliah kurikulum. Dan sekarang sudah mulai banyak satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau di kurikulum 2013 bagaimana kita menentukan silabusnya, kemudian SKKD-nya. Nah, seperti itu bagian dari administrasi perencanaan pembelajaran. Yang kemudian ketika perencanaan itu sudah fix, maka bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran atau KBM atau PBM itu di dalam kelas. Ini dibutuhkan keterampilan tersendiri. Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka ini bagaimana kita menentukan kemudian menentukan medianya. Lanjut pada keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini hampir sama dengan eh, merencanakan atau dalam konteks administrasinya sebelum action. Nah, kemudian merancang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang ada di kelas itu kita mau bawa kemana? Mungkin di awal klasikal, dilanjut dengan pembentukan kelompok, kelompok-kelompok. Setiap kelompok membahas tema tertentu, tetapi dalam satu kelas temanya masih sama. Artinya mungkin subbagian dari tema itu didiskusikan di kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok itu nanti ada kewajiban untuk mempresentasikan di kelas.
hasil dari kegiatan kelompok yang dilaksanakan oleh mereka. Ini adalah contoh dari merancang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kelompok itu sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan selesai, maka kelompok ABC barangkali itu mempresentasikan hasil kegiatannya di depan kelas. Di kelompok lain bisa menanyakan, bisa mengkomunikasikan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti terhadap penjelasan dari kelompok-kelompok itu. Posisi guru di mana? Posisi pendidik di mana? Yang tentu tidak boleh ditinggal kelas itu. Tetapi bagaimana seorang pendidik itu menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang kreator, sutradara di dalam kelas itu. Tetapi kreator yang tidak mengada-ngada, ah, ber apa mengamati kegiatan itu dan berkeliling di dalam kelompok satu ke kelompok yang lain. Misalkan ada kekeliruan konsep, ada kekeliruan apa yang dibahas di dalam kelompok itu. Guru bisa membetulkan, meluruskan, ataupun memberikan gambaran-gambaran berkaitan dengan subtema yang dibahas. Oke, kita lanjut. Mengapa guru itu harus memiliki keterampilan mengajar? Maaf sebentar ini. Oke, mengapa guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar? Nah, ini tentu keterampilan guru dalam mengajar itu bisa memberikan variasi-variasi untuk mencegah kebosanan peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran. Wah, ini waktu saya betulkan ini. Hmm. Siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tanpa memandang jenjang siswanya ya. Semuanya ingin tahu, keingintahuan yang tinggi terhadap pelajaran. Ah, boring itu kita hilangkan, kita minimalisir. Maka dibutuhkan variasi-variasi ketika mengajar. Bisa mungkin sedikit berceritanya jangan lama-lama sehingga anak tidak bosan. Bercerita tentang berkaitan dengan tema. Barangkali gurunya punya pengalaman-pengalaman tertentu dalam tema yang dibahas. Atau pengalaman orang lain itu bisa disampaikan juga agar anak-anak itu lebih semangat lagi, bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang disampaikan tersebut. Nah, bagaimana ketika seorang guru itu tidak menguasai dalam keterampilan mengajar? Nah, ini bahaya. Bisa jadi nanti ada malpraktek gitu. Kalau di bidang kedokteran ada malpraktek, kalau di kita mungkin ada mal mengajar. Sehingga situasi dan kondisi tidak efektif, kurang efektif. Bisa jadi tujuan yang diharapkan itu tidak tercapai. Maka itulah kenapa di dalam satu tema, satu pembahasan,
kita menyampaikan materi itu tidak hanya 1-2 kali. Kita Ngawur, Mbak ya. di program lagi. Itulah tujuan pembelajaran kita. Dari sini mau tanya, Dari besok masih. Engko sore. dari sini ada yang tanya, silahkan kalau mau tanya. Dari sini dulu. Silakan kalau yang ada yang mau tanya. Kalau enggak saya lanjutkan. Jadi pentingnya keterampilan mengajar itu dari sisi teoritik kita mesti belajar. Bagaimana cara menentukan suatu metode pembelajaran? Karena nanti berbagai keterampilan ini nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu dibahas satu persatu. Bagaimana sih keterampilan bertanya? Bagaimana sih keterampilan eh, memberikan variasi? Lah itu di apa namanya di kita bahas satu persatu. Nah, sementara yang kita bahas secara global dulu bahwa eh, keterampilan mengajar itu butuh sekali dipelajari. Nanti seiring berjalannya waktu, guru itu akan semakin terampil di dalam proses pembelajaran. Karena sudah menjadi guru lama, maka eh, terampil sudah dalam mengajar. Terkadang guru dalam tahun berjalan mempunyai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peserta didik, entah persoalan teknis, entah persoalan perilaku, bisa diselesaikan dengan cara B misalnya. Tetapi untuk tahun depan, ketika guru itu mengalami persoalan atau menjumpai persoalan yang sama, belum tentu dengan eh, menyelesaikan dengan cara B yang tahun kemarin itu bisa berhasil. Teman-teman, ini sebentar lagi mau berakhir nih. Kegiatan apa ini perkuliahan kita. Dimaklumi ya. Nanti PPT-nya akan saya share di grup. Kemudian jika ada pertanyaan bisa di grup juga. Running out of time. Ada beberapa ada yang bertanya? Aduh, berarti minggu depan apa seperti ini ataukah offline? Seperti ini, Bu. Betul nggih? Ya, karena banyak yang pulang ya, pulang kampung. Berarti offline-nya itu setelah Ramadan. Nggih, setelah hari raya. Yang penting dipelajari. Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silahkan bertanya di grup. Saya akan menjawabnya. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita. Terima kasih kebersamaannya meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Sebentar lagi nanti Amin. kita, Amin. hmm, saya share materinya.
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.